tentang relasi dan fungsi. Pengertian relasi itu adalah aturan yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B, gitu ya. Menyatakan sebuah relasi dari domain ke kodomain. Domain itu apa? Domain itu daerah asal dan kodomain itu daerah hasil. Nah, misalkan ada contoh nih, yang Ibu blok. Risa, Santi, Adib, dan Bara merupakan siswa kelas 10 SMA Harapan yang sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn, ini kan namanya diagram Venn, atau diagram panah, boleh juga. Nah, di panah itu kan Risa dan Santi membeli novel. Berarti Risa dan Santi dipasangkan ke novel, yaitu daerah himpunan B-nya. Nah, yang Adib, karena dia membeli buku komputer dan buku kesehatan, jadi pasangannya ada dua, buku komputer dan buku kesehatan. Nah, tapi relasi seperti ini bisa juga dinyatakan kebalikannya. Menyatakan relasi menggunakan diagram panah. Dari A ke B, kalau misalkan A itu adalah nama siswanya, B-nya adalah buku yang dibeli, maka himpunan diagram panahnya seperti ini. Tapi kalau B-nya daerah asalnya adalah buku yang dibeli, dan A-nya adalah siswanya, maka dibalik. Berarti novelnya pasangannya ada dua, buku komputer sama buku kesehatan adalah Adib. Gitu ya. Selain diagram panah, relasi juga bisa dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Penulisan himpunan pasangan berurutan itu adalah tanda kurung kurawal, kemudian setiap pasangannya kurung biasa, dipisah dengan tanda koma. Nah, karena Risa tadi membeli novel, berarti Risa rumah novel. Kemudian koma, Santi novel. Nah, karena Adib membeli dua buku, berarti Adib tetap dituliskannya dua kali, yaitu Adib buku komputer dan Adib buku kesehatan. Jadi nggak bisa dituliskan Adib buku komputer kesehatan, enggak, tapi masing-masing per pasangan. Nah, itu juga diagram Kartesius. Kalau diagram Kartesius, nah kalau misalkan yang pertama itu gambarnya adalah ketika himpunan. Gambar yang grafik yang kedua, sumbu X-nya adalah buku, sedangkan yang Y-nya adalah nama siswanya. Itu pengantar. Nah, ada lagi yaitu tentang domain dan kodomain. Domain itu adalah daerah asal, sedangkan kodomain itu daerah kawan. Nah, kalau range itu adalah daerah hasil. Bedakan antara kodomain dengan range. Kalau kodomain itu daerah kawan, jadi semua anggota himpunan di B. Sedangkan range itu adalah himpunan bagian B yang anggotanya dipasangkan. Jadi yang punya pasangan di A, range. Contohnya ini, jika suatu fungsi dipetakan dari A ke B, dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Nah, A, himpunan A itu yang anggotanya A, pasangannya adalah X. Yang B, pasangannya adalah Z. Yang C adalah W, D-nya itu X, E-nya itu Z. Karena Y nggak punya pasangan, berarti range-nya hanya W, X, Z. Y-nya nggak ada. Ya. Sekarang tentang fungsi. Kalau fungsi itu apa? Fungsi itu dia adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau himpunan daerah asalnya domain dengan tepat satu ke anggota himpunan daerah hasil. Jadi pasangannya itu tepat satu dan setiap A adalah memiliki pasangan di B. Nah, ini untuk yang gambar pertama, relasi ini tidak bisa disebut fungsi karena ada anggota himpunan P yaitu B yang dipasangkan lebih dari satu. Karena B-nya pasangannya ada dua, yaitu 1 dan 2 diki, maka dia bukan merupakan suatu fungsi. Gambar yang kedua, itu juga nggak bisa disebut fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan P, ada anggota daerah asal yang tidak memiliki pasangan di Q. C-nya nggak punya pasangan, jadi bukan merupakan. Nah, gambar yang ketiga, tapi itu bisa disebut fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota P memiliki pasangan, dan pasangannya hanya satu. Jadi nggak masalah kalau misalkan Q-nya nggak punya pasangan. Nah, sekarang range-nya berapa? Yang gambar yang ketiga. Range-nya berapa? Range-nya berapa? 1,3, Bu. Ya, range-nya adalah 1 dan 3, duanya enggak gitu ya.
Nah, ini juga merupakan contoh fungsi dan bukan fungsi, nanti bisa dibuka kembali secara mandiri. Notasi fungsi. Notasi fungsi ini berarti ini cara bacanya adalah suatu fungsi jika anggota A dipetakan ke B, fungsinya adalah X dipetakan ke Y. Dalam penulisannya adalah disebut variabel peubah bebas karena X-nya bisa diganti dengan aja. Dan Y-nya adalah variabel terikat. Kenapa? Karena ketika nilai X-nya itu nilai Y-nya hanya ini nilai fungsi. Jadi misalkan ada suatu fungsi kuadrat X pangkat 2 tambah 3X tambah 4 dengan ada himpunan bilangan real, maka tentukan nilai dari F negatif 2. Jadi 3. Matematika itu kalau dibaca nggak enak ya. X-nya itu adalah 2X ditambah 3, maka ketika yang ditanyakan adalah fungsi negatif 3 berarti berapa hasilnya, nilai fungsinya? 3, Bu. Berarti kita masukkan ya, X-nya kita ganti menjadi negatif 3. Berarti 2 kali negatif 3 ditambah 3. Atau 2 kali negatif 3 berarti negatif 3, Bu. 6. Yaitu negatif 3. Nah, kalau yang ditanyakan adalah fungsi dari negatif 2 dikurangi fungsi 0. Berarti kita cari dulu fungsi negatif 2-nya. 2 kali X-nya kita ganti menjadi negatif 2 ditambah 3, yaitu negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. 1, ini 1, Bu. Fungsi nolnya 2 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah fungsi negatif 2, negatif 1 dikurangi 3. Negatif. Nah, kalau pertanyaannya fungsi dari fungsi X-nya, berarti ya udah fungsi X-nya kita masukkan. Gitu. Yaitu fungsi dari fungsi X-nya apa? 2X ditambah 3. Nah, karena fungsi asalnya itu kan tadi 2X ditambah 3, maka X-nya ini kita ganti menjadi 2X. Jadi fungsi yang dimasukkan ke dalam fungsi. 2 kali 2X ditambah 3. Ditambah 3. Jadi X-nya itu yang kita ganti menjadi dalam tanda kurung. 3-nya tetap. Hasilnya adalah 2 kali 2X, 4X ditambah 2 kali 3, 6 ditambah 3. Selama masih bisa disederhanakan, berarti kita sederhanakan. Hasilnya adalah 4X ditambah 9. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya. Sekarang Ibu ambil contoh untuk fungsi kuadrat. Misalkan fungsinya adalah X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 4. Yang ditanyakan adalah fungsi negatif 1. Berarti berapa? Kita masukkan X-nya menjadi negatif 1 ya. Negatif 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 1 ditambah 4. Maka negatif 1 kalau dipangkatkan 2, dia tetap positif. Jadi 1. Negatif 1 kali negatif 3, positif 3 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 8. Oke. Nah, dalam suatu fungsi, dia juga sama kayak operasi matematika, bisa ada penjumlahan, pengurangan, gitu, perkalian. Misalkan, fungsi X-nya itu adalah 2X ditambah 3, sedangkan fungsi Gx-nya adalah 5 dikurangi X. Bisa kita tambahkan, berarti misalkan fungsi X ditambah fungsi Gx, itu 2X ditambah 3, tadi kan fungsi X-nya. Ditambah Gx-nya berapa? 5 dikurangi X. Kita keluarkan tanda kurungnya, karena dia penjumlahan, biasanya tanda nggak berubah. Berarti 2X ditambah 3 ditambah 5 dikurangi X. Maka hasilnya adalah, yang bisa dijumlahkan hanya yang variabelnya sama, yaitu 2X dikurangi X. Hasilnya adalah X, 3 ditambah 5 adalah positif 8. Fungsi tersebut juga bisa dikurangkan, berarti misalkan ditanyakan itu adalah fungsi X dikurangi Gx. Maka fungsi X-nya yaitu 2X ditambah 3
dikurangi 5 dikurangi X. Nah, kalau dia tandanya pengurangan di depan, keluarkan tanda kurungnya. Biasanya itu berubah tanda. Yang pertama 2X tambah 3 tetap negatif kali 5, itu berarti negatif 5. Nah, di sini negatif kali negatif, dia berubah jadi positif. Jadi kalau 3X berubah kurang tanda 2. kurung, kalian hati-hati. Ya, oke, Bima. Hasilnya tadi 3X ditambah atau dikurang? 3 dikurangi Kurang 2, Bu. kurang, 3X dikurangi 2. Begitu juga untuk perkalian. Berarti misalkan fungsi X-nya dikali GX, itu maka berarti 2X ditambah 3 dikali 5 dikurangi X. Maka kita mengalihkannya masing-masing. 2X kali 5 berarti 10X. 2X dikali negatif X adalah negatif 2X pangkat 2. 3 kali 5 positif 15. 3 kali negatif X itu adalah negatif 3X. Nah, negatif 2X-nya kita geser karena kita nggak memindahkan, dia tanda nggak berubah, hanya menggeser. 10X bisa kita sederhanakan dengan dikurangi 3X, maka hasilnya adalah positif 7X ditambah. Nah, kalau fungsi X dibagi dengan fungsi GX, berarti 2X ditambah 3 per 5 dikurangi X. Kalau yang ditanyakan nilai itu sama aja. Jadi kalau misalkan ditanyakan adalah fungsi 2 ditambah fungsi ditambah G aja. Fungsi G 3 gitu. Kalian boleh ada 2 cara. Yang pertama kalian cari masing-masing dari nilai F2-nya dulu sama G3 baru dijumlahkan juga boleh. Misalkan F2-nya berarti tadi kan 2X tambah 3. Nah, X-nya itu diganti menjadi 2, maka hasilnya adalah 2 kali 2 ditambah 3. Itu 7. Nah, yang G3-nya fungsinya tadi adalah 5 dikurangi X. Maka 5 dikurangi 3, X-nya tadi berubah dari 3, X adalah negatif 2. Berarti fungsi 2 ditambah G, fungsi dari G3, 7 ditambah negatif 2, yaitu 5. Atau bisa juga kalian menjumlahkan dengan langsung fungsinya. Kalau nilainya sama. Tapi kalau beda, kalian harus mencari satu-satu. Oke. Hal yang berlaku yang sama untuk dia adalah kuadrat. Nah, sekarang tentang fungsi komposisi. Soal berikutnya, fungsi komposisi. Misalkan fungsinya itu adalah 2X dikurangi 3, fungsi GX-nya itu adalah 5 dikurangi X, maka fungsi komposisi itu berarti kita memasukkan fungsi kedua ke yang pertama. Intinya gitu. Ini fungsi yang pertama F, yang keduanya adalah G, kita tuliskan GX. Fungsi GX-nya tadi apa? GX-nya adalah 5 dikurangi X, berarti kita tuliskan 5 dikurangi X. Nah, fungsi X tadi kan 2X dikurangi 3. X-nya ini kita ganti menjadi yang di dalam kurung, 5 dikurangi X. Jadi, 2 dikali 5 dikurangi X dikurangi 3. Maka hasilnya 10, 2 kali 5, 2 kali negatif X, negatif 2X dikurangi 3. Negatif 2X, 10-nya bisa dikurangkan dengan 3, positif 7. Ibu kecepatan nggak? Nah, jadi itu adalah... Maaf Bu, coba ulang Bu. Oke. Ibu ulang ya, misalkan yang ditanyakan adalah fungsi komposisi dari F ke G. Bedakan. Yaitu fungsi yang kedua dimasukkan ke fungsi yang pertama. Fungsinya tadi G, yang pertama kan G, kita tetap tuliskan G. Kali dengan, bukan kali, dimasukkan ke fungsi F-nya. G, fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya adalah 2X dikurangi 3. Kita tuliskan 2X dikurangi 3. Nah, kalau GX itu kan 5 dikurangi X nih. Kan? Nah, kalau GX itu adalah 5 dikurangi X. Kita ganti X-nya menjadi 2X dikurangi 3. Jadi kan kalau GX itu 5 dikurangi X. Nah, kalau G2X dikurangi 3, X-nya kita ganti menjadi 5 dikurangi 2X dikurangi 3.
Hasilnya 5, negatif 2x, negatif kali negatif, positif 3. Maka fungsi komposisinya GOFX-nya adalah 5 ditambah 3, 8 dikurangi 2x. Jadi fungsi komposisi itu fungsi yang keduanya disubstitusikan ke yang pertama. FOG dengan GOF itu beda. Fungsi komposisi FG-nya nggak akan pernah sama dengan fungsi komposisinya. Beda kan hasilnya? Kasih contoh lagi. Misalkan ini soal kelima, misalkan fungsi x-nya itu adalah 2x ditambah 1. Fungsi gx-nya adalah 2 dikurangi 3x. Nah, kalau yang ditanyakan fungsi komposisi fgx-nya berapa? Ya, kita kerjakan sama-sama. Berapa ini? Fungsi f-nya kita tuliskan dulu, itu yang pertama. Nah, yang kedua gx. Tanda kurung bukanya dengan gx. Gx-nya kita tuliskan. Gx-nya adalah 2 dikurangi 3x. 5 min 6x, Bu. Oke, nah fungsi f-nya tadi kan 2x, kita tetap tuliskan. X di sini berubah. 2 kali 2. Kamu cepat banget sih, Bima. 5 dikurangi 6x. 4 ini bisa disederhanakan dengan ditambahkan 1, yaitu 5 dikurangi 6x. Oke? Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kalau yang ditanyakan itu adalah nilai fungsi komposisi. Ini kan fungsi komposisinya. Yang ditanyakan itu berarti misalkan nilai fungsi komposisinya 3. Itu juga bisa pakai dua cara. Yang pertama kita cari fungsi komposisinya dulu, kita masukkan angka 3. Atau masing-masing kita cari 3-nya juga bisa. Nah, fungsi komposisinya tadi apa? Fungsi komposisi dari FOGX-nya itu tadi kan sudah didapat nih, 5 dikurangi 6x. Kan? Nah, berarti fungsi komposisinya 5 dikurangi 6 kali 3. 5 dikurangi 18 yaitu negatif 13. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, masing-masing kalian cari F3-nya berapa? Fungsinya X-nya 2X tambah 3, berarti 2 kali 3 ditambah 1, yaitu 7. Oh, ini yang kedua. Kita carinya G-nya. G3. G3-nya 2 dikurangi 3 kali 3, yaitu 2 dikurangi 9 sama dengan negatif 7. Maka fungsi komposisi dari nilai 3-nya adalah G3-nya tadi udah kita cari, dapatnya negatif 7. Min 13, Bu. Masukkan negatif 7-nya. Sama kan? Fungsi F-nya 2X. Jadi kalian boleh pakai cara yang pertama maupun cara kedua. Cara pertama tadi dicari fungsi komposisinya, baru dimasukkan angka 3. Cara kedua, mencari nilainya dulu, baru dicari komposisinya. Untuk linear dengan linear, sekarang kalau misalkan linearnya bentuk pecahan. Soal berikutnya, misalkan fungsi X-nya adalah 5 dikurangi X per 2X ditambah 3. Ini Bu, angkanya sembarang. Nah, fungsi komposisinya berarti adalah fungsi komposisinya Min 2x, min 4 per 4x plus min 1. kita masukkan ya.
5, X-nya tadi kita ganti menjadi 2X dikurangi 1 per 5 dikurangi 2X, negatif kali negatif 1 plus 1 per, kita sederhanakan angka dengan angka yang variabel dengan variabel, jadi 6 dikurangi 2X per 4X ditambah 1. Oke. Type. Nah, sekarang kalau untuk kebalikannya, fungsi GF-nya fungsi X-nya adalah 5 dikurangi X per 2X ditambah 3. Nah, fungsi G-nya tadi 2 dikalikan ini, 5 dikurangi X per 2X ditambah 3, kurangi 1. Nah, kurangi 1 dia itu terakhir, jadi kita kalikan dulu semuanya, 2 kali 5. 10 dikurangi 2X per 2X ditambah 3. Yang bawah tetap, karena kalau namanya dia pembilang, berarti dia 2 itu sama dengan 2 per 1. Jadi penyebut kali penyebut. Penyebutnya tetap dikurangi 1. Satunya itu besar. Ini yang kalian nanti sering lewatkan. Jadi bukan langsung dikurangi 1, bukan 9 kurangi 2X ya. Nah, baru penyebutnya disamakan. Penyebutnya samakan dengan 2X ditambah 3 per 2X dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 10 dikurangi 2X. Negatif kalau dikalikan dengan positif 3 kan negatif 3. Baru per 2X dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 10 dikurangi dengan 3, 7 dikurangi 4X, negatif 2X dikurangi 2X, per 2X dikurangi 3. Oke. Ibu. Ada yang ditanyakan? Bu. Ya. Ya ini yang kan itu 10 min 2X per 2X plus 3 min 1. Oh, tapi bawahnya 2X min 3. Oh iya. Terima kasih, Miren. Udah, ada lagi? Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang terakhir, tinggal 5 menit ya soalnya. Yaitu jika dia fungsi kuadrat. Itu misalkan fungsi X-nya adalah 2X pangkat 2 dikurangi 3, sedangkan fungsi GX-nya kuadrat dengan linear 5X ditambah 6. Maka yang ditanyakan adalah fungsi komposisinya, berarti berapa nih? Berapa? Masukkan fungsi GX-nya. 2 kali 5X plus 1 kuadrat. Ya. 2X kuadratnya kuadratkan, berarti 5X tambah 6 kuadrat, min 3. Plus 6 kuadrat, min 3. Sekarang kita kuadratkan fungsinya. 5X dikuadratkan. 25X. X pangkat 2. Plus 10X plus 36. Dikurangi 3. Nggak bisa langsung dikurangkan karena di depannya masih ada 2. Kita kalikan dulu. 50X pangkat 2 ditambah 120X ditambah 72 ya. 72 kurangi 3. Bener kan? Maka hasilnya adalah 50X pangkat 2 ditambah 120X ditambah 69. Oke? Nah, minggu depan kita akan membahas tentang inverse-nya. Memang udah sempat dibahas, misalkan misalkan diketahui fungsi X-nya itu 3X dikurangi 2, dan juga fungsi GX-nya adalah 2X ditambah 4. Berarti cara operasi matematikanya misalkan ditanyakan itu fungsi X ditambah fungsi GX, berarti kan tinggal ditambahkan. Kalian boleh pakai cara bersusun seperti penjumlahan biasa maupun yang mendatar. Misalkan kita pakai bersusun.
kalau pakai bilangan bersusun, peletakannya jangan sampai salah nih. 2x ditambah 4. Nah, kalau dijumlah 5x tambah 2, Bu. berapa? 5x tambah 2. X ditambah 2. Oke, biar kalian Ibu mau menilai keaktifan, nanti Ibu panggil namanya, sekalian untuk absen, sekalian untuk yang menilai ya. Berarti untuk Syehan, Ibu boleh minta tolong untuk kalau ada yang masuk di admin kurangi GX, mungkin ada temannya yang keluar masuk tadi kan. Nah, kalau dikurangi absen pertama Abdur Rafi, berarti gimana kalau pengurangan? Hasilnya tuliskan soalnya 3x dikurangi 2, dikurangi 2x ditambah 4. Berarti gimana? Abdur Rafi hadir nggak? Abdur Rafi? Nggak ada. Adinda? Adinda? Tangan ini gimana? Dikali nggak sih, Bu? Ya, dikali. Berarti kita tuliskan dulu 3x dikurangi 2. Nah, yang dikali tanda ini kan karena dia di dalam kurung. Berarti berapa? Negatif kali 2x. Plus 2, min 2x. Ya, negatif 2x. Nah, yang kedua, negatif kali 4. Min 4. Negatif 4. Berarti hasilnya masih bisa disederhanakan. X X dikurang 6. kurang 6. Jadi yang bisa dihitung itu 3x dikurangi 2x. Kemudian negatif 2-nya dikurangi 4 gitu ya. Oke. Sekarang kalau untuk perkaliannya, fungsi x dikali gx selanjutnya. Nah, fungsi x-nya tadi kan 3x dikurangi 2, dikalikan fungsi gx-nya itu 2x ditambah 4. Berarti cara mengalikannya 3x dikali 2x min 2 dikali 4. Atau 3x dikali 2x, 3x. ya berapa? 3x dikali 2x berapa hasilnya? 6x 6x pangkat 2. min 8. Oh, X-nya, jangan lupa ya, X-nya itu pangkat 2 karena ada 2x gitu. oh Nah, iya. kemudian 3x-nya dikali 4. 12x Ditambah plus 12x. Nah, yang ketiga negatif 2 min kali 4x negatif 4x. Yang terakhir negatif 2 dikali 4. min 8. Kali 8. Maka hasilnya adalah 6x pangkat 2. X Ini berapa? min plus 8 8x. min 8. Plus Terakhir. 8x min 8. Masih bisa disederhanakan. 3x kuadrat X pangkat kuadrat. plus 4x min 4. Oke. Nah, kalau untuk pembagian berarti tinggal dibagi fungsi x dibagi gx. Kalau dia linear berarti biasa 2x dikurangi 2 dibagi 2x ditambah 4. Tapi dengan syarat penyebutnya kan nggak boleh sama dengan 0. Berarti artinya 2x ditambah 4 tidak boleh sama dengan 0. Itu artinya 2x tidak boleh sama dengan negatif 4. Jadi x tidak boleh sama dengan negatif 2. Karena kalau kita substitusi negatif 2-nya nanti penyebutnya 0. Oke, itu pengantar untuk operasi matematika. Nah, sekarang kalau misalkan kita akan membahas tentang nilai fungsi, diketahui fungsi x-nya itu 3x dikurangi 2. Yang ditanyakan adalah nilai fungsi dari 2. Berarti selanjutnya, Anisha untuk nilai F2-nya berapa? Berarti yang X-nya diganti jadi 2, jadi 3 kali 2 dikurangi 2. 3 kali 2 dikurangi 2. Oke, berapa hasilnya? 6 kurang 2 sama dengan 4. Kurangi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kalau Ibu mau masukinnya fungsi dari fungsi X. Selanjutnya, Bima Aji ada? Ada, Bu. Oke, kalau Bima Aji ini gimana, Nak? Jadi kita masukkan fungsi X-nya berapa? 3x min 2. 3x dikurangi 2. Nah, 3x dikurangi 2 itu dimasukkan lagi ke fungsi X-nya. Jadinya 3 dikali 3x min 2 dikali 2 dikurang 2. Oke, 3 dikali 3x dikurangi 2 dikurangi 2. Maka hasilnya
9x dikurang 6 9x dikurang 2. dikurang 6 dikurang 2. Masih bisa disederhanakan? 9x dikurang 4. Kurang 8. Kurang 8. Oke. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan? Diketahui fungsi X ditambah 5 sama dengan 3X dikurangi 2. Yang mau ditanyakan adalah berapa nilai dari fungsi X dan juga berapa nilai dari fungsi negatif 4. Kalau fungsi negatif 4 dia bisa langsung disubstitusikan, berarti fungsinya adalah kita nyari fungsi X-nya, kita misalkan A boleh huruf apa aja, yang penting jangan X. A-nya itu adalah X ditambah 5. Maka X-nya adalah A dikurangi 5. Gitu ya. Oke. Nah, kita masukkan lagi ke persamaan fungsi X ditambah 5 sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, X plus 5 tadi kan dimisalkan sebagai A. Itu artinya di sini adalah FA sama dengan 3X dikurangi 2. Nah, kalau di sini A, di sini juga harus A, berarti X ini harus kita ubah menjadi A. Berarti FA sama dengan 3. X-nya berapa? A dikurangi 5, berarti kita tuliskan di sini adalah A dikurangi 5. Berarti fungsi A-nya adalah 3A dikurangi 15 kurangi 2. Berarti fungsi A-nya adalah 3A dikurangi 17. Nah, kita kan mencari nilai fungsi X, berarti tinggal diganti aja. Di sini A-nya menjadi X. Karena A-nya menjadi X, berarti dia berubah menjadi 3X dikurangi 17. Oke. Hasilnya sama aja nggak, Bu? Kalau misalnya nggak usah pakai permisalan. Beda, karena dia hasil yang untuk F negatif 4. Untuk hasil yang mana? Kalau yang ditanyakan fungsi X, dia tetap harus pakai permisalan. Kan nanti kalau dia nggak pakai permisalan, jadinya inverse-nya. Misalkan ini, kalau nggak pakai permisalan kan, fungsi X-nya kita masukin 3X ditambah 5 dikurangi 2. Maka itu adalah 3X ditambah 15 dikurangi 2. 3X ditambah 13, gitu kan. Padahal ini itu bukan X, ini itu X tambah 5. Jadi makanya dia dicari permisalan atau dicari inversinya. Tapi kita berbicara inversi itu nanti. Oke. Nah, komposisi fungsi kemarin juga udah sempat dibahas tentang komposisi fungsi. Misalkan diketahui fungsi X-nya adalah 3X dikurangi 2, fungsi Gx-nya adalah X pangkat 2 ditambah 3. Nah, Hx itu adalah 1 per X. Nah, namanya komposisi fungsi itu bisa 2, 3, ataupun lebih. Misalkan di sini adalah yang ditanyakan fungsi komposisi F dan G, itu berarti Ibu masuk kelas IPA 6. Alia hadir. Alia Zalfa. Iya, Bu. Oke, Alia. Hadir, Bu. Oke, kalau Adeline ini berarti gimana kalau fungsi komposisinya? Jadi itu 3 dikali X kuadrat plus 3. 3 kurang 2. Oke, 3 kali X pangkat 2 tambah 3 dikurangi 2. 2. Karena tadi kan rumusnya kan 3X dikurangi 2, maka ini kan sama kayak 3X dikurangi 2. Dalam kurungnya ini diganti yang X pangkat 2 tambah 3 gitu ya untuk yang lainnya. Oke, dilanjut Adeline. Berarti hasilnya adalah 3 kali X kuadrat. 3X kuadrat plus 9 kurang 2. Kurang 2 sama dengan 3X kuadrat tambah 7. Tambah 7. Jadi fungsi komposisi untuk F dan G-nya adalah 3X pangkat 2 ditambah 7. Itu nanti hasilnya akan berbeda untuk komposisi fungsi G dan F. Kalau untuk G dan F, maka fungsi X-nya yang kita substitusikan ke fungsi G-nya. Selanjutnya tadi Adeline udah. Adrian hadir. Adrian. G 3X min 3X dikurangi 2. Nah, kalau disubstitusikan ke fungsi G-nya apa? Jadi 3X dikurangi 2 kuadrat plus 3. Plus 3. Nah, kalau kuadrat berarti dia harus dijabarkan nih.
9x kuadrat 9x pangkat kuadrat min 6x berapa? min 6x. Caranya itu 3x dikurangi 2 kalau dikuadratkan berarti perkaliannya adalah semua 2 dikali 3x dikali lagi dengan negatif 2. Berapa? 9x kuadrat min 6x 2 dikali 3x 6x dikali negatif 2. Gimana, Bu? Jadi kalau mengkuadratkan itu rumusnya gini. Ini ya. A ditambah B pangkat 2 itu adalah A pangkat 2, A-nya dikuadratkin. Kalau udah 2 dikali A dikali B baru ditambah B pangkat 2. Berarti kalau itu 3x dikurangi 2 pangkat 2, 2 dikali 3x dikali lagi dengan negatif 2. Masing-masing semuanya dikalikan. Hasilnya berapa? Min 12x. Oke, negatif 12x. Terus negatif 2-nya dipangkatkan 2 nih. 4 plus 4. Plus 4, tambah 3-nya tetap ya. Maka hasilnya adalah 9x berapa? kuadrat min 12x plus 7. Plus 7. Oke. Jadi hasilnya beda antara fungsi komposisi f dan g dengan fungsi komposisi g dan f. Nah, sekarang komposisi untuk 3 fungsi. Misalkan komposisi untuk 3 fungsi di sini adalah komposisi fungsi dari h, g, dan f. Maka itu berarti kita masukkannya satu persatu. Dia urut dari yang paling belakang, disubstitusikan ke yang kedua, disubstitusikan ke yang pertama. H, ini G, fungsi X-nya apa? Fungsi X-nya adalah 3X dikurangi 2. Fungsi G-nya udah dapat, GF-nya sama ya kayak yang di sebelahnya yang tadi udah dikerjakan. Berarti adalah 3X dikurangi 2, dikuadratkan, ditambah 3. Maka didapat ini sama. Berarti 9x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 7. Karena hx-nya itu 1 per x, di sini, coba lihat. Nah, karena hx-nya itu adalah 1 per x, itu berarti ketika dimasukkan komposisi fungsinya adalah 1 per 9x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 7. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? X-nya, misalkan diketahui fungsi X-nya adalah 3X dikurangi 2, fungsi GX-nya itu 2X ditambah 4. Nah, diketahui bahwa komposisi fungsi untuk nilai A-nya adalah 22. Maka yang ditanyakan adalah A. Maka fungsi selanjutnya balik lagi ke IPA 5. IPA 5 tadi sampai Bima Aji. Bima Aulia hadir? Hadir kan tadi? Bima Aulia? Hadir, Bu. Oke, yuk. Jadi fungsi komposisi F dan GA itu kan sama kayak fungsi komposisi dari GA. Nah, Ya, Bu. kalau GX-nya itu 2X ditambah 4, berarti GA-nya berapa? F, G, 22 ya, Bu ya? Ya, GA yang Ibu tanyakan GA. Adalah 2 kali 22 tambah 4. Benar nggak, Bu? enggak. Jadi di sini kan GX-nya, coba lihat, di sini X-nya itu kan tetap X. Nah, kalau yang di dalam kurung itu A, ini A, berarti kita ubah X-nya menjadi A. Jadinya adalah 2A. 2A min 4 ya, Bu ya? Dari mana negatif itu berapa? Plus. Jadi jadi 2A min 4. 2A plus 4. Jadi kalau di sini GX itu 2X tambah 4, di sini kan FGA itu kan berarti artinya fungsi komposisi FGA. Ibu tulis ulang lagi.
Jadi Iya. FGA dalam kurung sama dengan F dalam kurung 2A plus 4. F 2A ditambah 4 sama dengan, nah sudah diketahui bahwa fungsi komposisinya tadi adalah 22, maka di sini adalah 22 gitu ya. Nah 2A ditambah 4, kalau fungsi X itu 3X dikurangi 2, maka fungsi 2A ditambah 4-nya berapa? Tinggal mengganti yang di dalam kurung ini, X-nya diganti menjadi 2A tambah 4. 3 3 dalam kurung dalam kurung 2A plus 4 2A plus 4 dalam kurung min 2 dikurangi 2 sama dengan 22. Nah, kita kalikan 3 kali 2A 6A 6A tambah 12 min 2 dikurangi 2 sama dengan 22. Jadi negatif 2-nya itu pengurangannya terakhir, dia nggak dikali dengan 3. Nanti hati-hati. Sama dengan 6A tambah 10 sama dengan 22. Dengan 22. Berarti 6A sama dengan 12, A sama dengan 2. A sama dengan 2. Oke. Nah, itu untuk Saya catat dulu, Bu. Saya catat dulu, Bu. Berikan untuk contoh yang fungsi kuadrat. Misalkan fungsi X-nya adalah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Sedangkan fungsi GX-nya adalah X ditambah 4. Nah, fungsi komposisi untuk nilai A itu adalah 36. Maka yang ditanyakan adalah A. Maka jawabannya sama kayak tadi, bahwa fungsi komposisi dari nilai A itu adalah fungsi G kali A. Hasil penilaian fungsi komposisinya adalah 36 sama dengan F. Selanjutnya Bramantia hadir. Bramantia nggak ada. Fungsi GA-nya berapa? Kalau GX itu X ditambah 4 nih, berarti GA-nya? Ya, GA-nya F. Ini tinggal ganti A, jadinya? Ya, F A plus 4. A plus 4. Nah, A plus 4 dimasukin ke F. Jadi kalau ini X diganti menjadi A ditambah 4. A plus 4 kuadrat. A tambah 4 kuadrat. Kuadrat plus 2 kali A plus 4. Plus 4. Tambah 1. Tambah 1. Bisa dihitung. A kuadrat plus 8A plus 16 tambah 2A plus 8 tambah 1. Sama dengan? A kuadrat plus 10A plus 25. 36-nya dipindah ya. Hasilnya? Min 9. Berapa? Min 9. Min 11. Ini kalau udah dipindah berarti 0. Maka akar-akarnya? A plus 10. A plus 11, A min 1. Udah? Nah. Berarti A yang pertama adalah negatif 11, A yang kedua adalah 1. Jadi jawabannya 2, Bu? Iya. Oke, makasih, Bu. Ya. Kita menentukan nilainya. Nah, sekarang fungsi komposisinya itu kan 6X pangkat 2 ditambah 7. Sedangkan fungsi komposisi berarti F, GX gitu kan. Nah, GX-nya berapa? GX-nya adalah GX-nya yang mau kita cari. Iya kan? X-nya yang mau kita cari. Nah, kalau fungsi X itu sama dengan 3X nih. X-nya kan berarti 3X. Nah, kalau ini GX, berarti X yang di sini diubah menjadi GX. Jadinya 3GX min 2. Jadi maksudnya walaupun itu ya 3GX dikurangi 2 sama dengan 6 kuadrat plus 7. X pangkat 2 ditambah 7. Berarti ini tetap 3GX. 2-nya pindah, jadinya 6X kuadrat tambah 9. Tambah 2. Tambah 2. X kuadrat sama dengan 6X kuadrat tambah 9. Oke, berarti GX-nya
2x kuadrat plus 3. Oke, 2x kuadrat ditambah 3. Jadi semuanya dibagi 3. 3-nya ini pindah. Gitu ya. Selanjutnya Prabas Suara hadir. Hadir, Bu. Oke. Kan yang ditanyakan tadi G4, berarti belum selesai kalau yang ditanyakan G4. Berarti G4-nya adalah ini GX, udah ketemu, X-nya diganti menjadi 4. Jadinya berapa, Nak? 2 2 kali 4 kuadrat 4 kuadrat tambah 3, Bu. tambah 3. Oke. 4 pangkat 2-nya 16 16 tambah 3. 3. Oke, sama dengan 32 tambah 3, Bu. Oke, berarti sama dengan 35. 35. Ya. Itu jadi kalau diketahui fungsi komposisi, terus diketahui fungsi X-nya, yang dicari GX-nya, fungsi yang keduanya. Nah, sekarang kebalikannya. Misalkan contoh lagi. Nah, diketahui fungsi komposisinya itu adalah 8x ditambah 11 per 6x ditambah 11. Diketahui bahwa GX-nya adalah 2x ditambah 3. Maka yang ditanyakan, kebalikannya, kalau tadi yang dicari itu yang kedua kan, nah sekarang yang dicari yang pertamanya, fungsi negatif, fungsi 4. Berarti kita nyari dulu fungsi X-nya. Caranya adalah hasil fungsi komposisinya per 6x ditambah 11. Fungsi komposisi kan itu f gx. Oke, selanjutnya itu balik ke MIPA 6. Yasinta hadir. Per 6x ditambah 11. Diketahui bahwa GX-nya adalah 2x ditambah 3. Maka yang ditanyakan, kebalikannya, kalau tadi yang dicari itu yang kedua kan, nah sekarang yang dicari yang pertamanya, fungsi negatif, fungsi 4. Berarti kita nyari dulu fungsi X-nya. Caranya adalah hasil fungsi komposisinya per 6x ditambah 11. Fungsi komposisi kan itu f gx. Oke, selanjutnya itu balik ke MIPA 6. Yasinta hadir. GX-nya adalah? GX-nya yang 2x plus 3 bukan? Iya, 2x ditambah 3 sama dengan 8x ditambah 11 per 6x ditambah 11. Nah, karena kan kita masukin nih 2x tambah 3 ke fungsi f, tapi f-nya tuh belum diketahui, dicari. Berarti sama kayak kita mencari ubah nilai yang tadi. Berarti kita misalkan di sini. Misalkan bahwa A-nya adalah 2x ditambah 3. Berarti kita harus mencari nilai X-nya. Berarti gimana Talida? Ini A, 3-nya pindah. 8. 3-nya pindah. Min. Min? 3. 3. Ini 2x kan. Nah, kita mau mencari nilai X. Berarti hasilnya adalah? Min 3 per 2. Kan kurangi 3 per 2. Kita kembalikan ke fungsi tadi. Di sini itu 2x ditambah 3. 2x tambah 3, udah kita misalin kan tadi bahwa A-nya adalah 2x plus 3, berarti ini A. Artinya, berarti di sini adalah FA sama dengan 8. X di sini kita misalin. Berarti A dikurangi 3 per 2, ditambah 11 per
6 dikali A dikurangi 3 per 2 ditambah 11. Oke, mari kita hitung Talida. Berarti maka fungsi A-nya adalah 8 kali A dikurangi 3 per 2 berapa? 8A min 24 per 16. Per berapa? 16. Jadi kalau dia mengalihkan pecahan, 8 itu kan sama kayak 8 per 1. Artinya penyebutnya 1, berarti 1 cukup kali 2. Jadi yang dikalikan hanya yang atas, ini berarti per 2. Oke. Ditambah 11. Nah yang bawahnya hasilnya berapa? 6A min 18. 6A dikurangi 18 Per 2. Per 2 tambah 11. Kita lanjut ke sini ya. Oke. Berarti FA-nya sama dengan, nah ini kan yang satu pecahan, satunya bilangan bulat 11, berarti kita sederhanakan dengan samakan penyebutnya. Maka 8A dikurangi 24 per 2 ditambah 11, kalau dibikin pecahan berapa dengan penyebutnya 2? 22 per 2. Per 2. Nah yang di bawahnya penyebutnya 6A dikurangi 18 per 2 ditambah sama 22 per 2. 22 per 2. Jadi fungsi A-nya adalah berapa? 8A dikurangi 24 ditambah 22. 8A min 2 ya? 8A dikurangi 2 per 2 kan? Dibagi. Yang bawahnya? 6A plus 4. Per 2. Sama penyebutnya 2, bisa dibagi. Berarti fungsi A-nya berapa? 8A min 2 per 6A plus 4. Nah, kita mau mencari fungsi X, tapi fungsi X berarti tinggal diganti menjadi X, maka 8X ya. 8X min 2 per 6X plus 4. Itu. Nah, karena ditanyakan misalkan nanti nilai F4. Berarti kalau ditanyakan untuk F4, berarti tinggal kita masukkan selanjutnya. Dijawab, Ibu balik ke MIPA 5 lagi. Nisri, apa ya? Darin hadir? Darin? 2. Oke, yang penyebutnya? Per 6 dikali 4 tambah 4. Oke, sama dengan? 32 min 2 sama 24 tambah 4. Berarti 30 per 28. Gitu. Nanti kalau sederhanakan bisa disederhanakan seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? X-nya itu adalah 2X ditambah 3. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari fungsi inverse-nya. Membahas tentang inverse, fungsi, dimisalkan bahwa Y itu adalah fungsi X, maka X itu merupakan inverse-nya. Inverse itu kebalikan, gitu. Nah, karena yang ditanyakan ini soal yang pertama, misalkan fungsi X-nya adalah 2X plus 3, yang ditanyakan inverse fungsinya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah inverse dari fungsi 2. Berarti kita cari dulu untuk inverse-nya. Inverse-nya berarti tadi kan dimisalkan. Kan tadi rumusnya Y sama dengan fungsi X. Berarti bisa dimisalkan bahwa Y sama dengan fungsi X. Maka Y sama dengan Eva Ajeng hadir. Dijawab bahwa 2X ditambah 3. Nah, kita mau mencari nilai X nih. Kan tadi biar dapat inverse-nya kita harus mencari nilai X. Berarti X-nya adalah dengan cara mindahin 3-nya ke sebelah. Y dikurang 3. Y dikurangi 3 sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah? Y dikurang 3 per 2. Y dikurangi 3 per 2. Nah, diketahui bahwa X tadi di sini itu kan fungsi inverse Y, berarti ini merupakan inverse fungsi Y. Nah, kalau kita mencari inverse fungsi X, berarti Y ini kita ubah aja menjadi X. Jadinya adalah X dikurangi 3 per 2.
Tapi ada rumus cepatnya untuk linear. Ini bentuknya tapi linear. Jadi kalau ada bentuk linear, fungsi X-nya adalah AX ditambah B, maka inverse-nya itu adalah X per A dikurang B per A. Sama kan? Jadi X per 2 ini kalau diubah tuh sama kok. Jadi X per 2 dikurangi 3 per 2. Sekarang contoh lagi untuk yang linear. Misalkan yang linear itu fungsi X-nya adalah 5 dikurangi 2X. Maka inverse fungsinya Ibu tunjuk. Balik ke 46. Atau Laris hadir? Hadir, Bu. Kenzi. Oke, Kenzi. Jadi inverse-nya gimana? Dimisalin dulu, Bu. Oh, pakai yang cari biasa. Oke, yang dimisalin pakai yang biasa berarti berapa? Y sama dengan Fx. Oh iya, sama dengan Oke, Y sama dengan 5 min 2x. Nah, min 2x. Pindahin. 2x. Oh Y sama dengan 2x sama dengan 5 min y. 5 min y berarti X sama dengan 5 min y per 2. Min 2. Berarti bisa langsung diperoleh bahwa inverse-nya tinggal diganti y-nya menjadi x. Tinggal diganti aja ya, 5 dikurangi x per 2. Kan tadi diganti y dikurangi 3 menjadi x dikurangi 3. Kalau pakai rumus cepat juga bisa. Kalau pakai yang rumus cepat itu kan diubah dulu misalkan. Biar nggak bingung, ini sama. Nanti misalkan fungsi x-nya itu adalah negatif 2x plus 5. Ini bukan diubah, ini hanya dipindah. Jadi negatif 2x-nya ibu pindah ke depan biar sama kayak rumusnya. Nah, rumusnya tadi kan x per A. A-nya kan ini A. A-nya adalah negatif 2. Maka inverse-nya itu adalah x per negatif 2 dikurangi B. B-nya adalah 5. Berarti 5 per A-nya negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif X per 2. Negatif bagi negatif plus 5 per 2. Sama kan? Ini itu sama 5 per 2 dikurangi X per 2. Atau negatif X per 2 ditambah 5 per 2. Jadi ada banyak versi boleh, tapi hasil akhirnya tetap sama. Kalau kalian mau kerjakan, boleh pakai yang dimisalkan, boleh pakai yang langsung. Tapi hanya berlaku untuk yang bentuknya linear. Dengan variabelnya hanya 1 AX ditambah B. Kalau yang kuadrat gimana, Bu? Oke, kuadrat. Ibu kasih contoh kuadrat. Ya udah. Ya. Oke, misalkan kuadratnya berapa mau? Berapa ya? Oke, X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5. Nah, kalau kuadrat, kita misalkan juga bahwa Y adalah fungsi X. Y adalah X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5. Tapi namanya fungsi kuadrat, dia kan variabelnya harus 1, di sini harus 0. Berarti 0 kita pindah Y-nya, jadinya X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5 dikurangi Y. Nah, karena fungsi kuadrat, kita kan mau mencari nilai X. Karena tadi di rumusnya itu X sama dengan inverse fungsi Y. Jadi kalau mencari inverse-nya, kita harus mencari X-nya. Maka di sini X-nya adalah pakai rumus ABC, yaitu yang negatif B, positif negatif, akar B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. A-nya di sini adalah angka depan X. Ini A-nya 1. B-nya adalah angka depan variabel X. Nah, C-nya adalah konstanta yang tidak memiliki variabel X sama sekali. Berarti ini adalah C-nya. Berarti X sama dengan negatif B-nya 2, positif negatif, akar B-nya tadi 2, pangkat 2 dikurangi 4, kali A-nya 1. C-nya negatif 5 dikurangi Y. Biarkan negatif 5 dikurangi Y. Per
2 dikali A-nya 1. Berarti X sama dengan negatif 2. Selanjutnya Ibu minta dibantu Lukman hadir. Muhammad Faiz. Muhammad Iris. Angka 2. 4. 4. Negatif 4 dikali 1. Kurang 4. Ini tetap ya, Ibu tulis dulu biar nggak bingung. 2 kali 1. 2. 2. Kita tuliskan lagi. X sama dengan negatif. Oh iya, ini positif negatif. Akar 4. Nah, negatif 4 dikali negatif 5. 20. Plus 20. 20. Negatif 4 kali negatif Y. Plus Y. Plus 4 Y. 4 Y. 4 Y. Jangan lupa 4-nya per. Ya. 2. X-nya. Min 2. Plus minus akar 24 tambah 4Y. Per 2. Nah, itu kan baru X. Itu kan X-nya itu merupakan inverse dari fungsi Y. Nah, kalau kita mau mencari inverse dari fungsi X-nya, berarti tinggal diganti Y-nya menjadi X. Oh, min 2 lagi, Bu. Minus akar 24 plus 4X. Per 2. Per 2. Oke. Selanjutnya Muhammad Bintar hadir. Muhammad Devano. Nah, misalkan nih yang ditanyakan itu untuk inverse dari 2. Berarti tinggal kita masukkan nilai 2-nya. Berarti jadinya berapa nih? Inverse-nya udah ketemu, negatif 2. Kita masukkan, Devano. 2. Negatif 2. Min 2. Plus minus. Plus minus. Akar. 24. Plus 4. 2. Oke. Per 2. Sama dengan negatif 2 plus minus. Berapa ini? 24 plus 8 per 2. Min 2 plus minus 32 per 2. Nah, di sini kan ada plus minus. Plus minus di sini berarti dia memiliki 2. Kebetulan dia angkanya nggak bagus juga. Ini akar 32 itu bisa disederhanakan menjadi sama dengan negatif 2 plus minus 4 akar 2. Iya nggak? 2. Bener kan? 8, 16. Iya ya. Nah, karena bisa dibagi 2, semuanya bisa. Berarti negatif 1, positif negatif 2 akar 2. Nah, jadi nilai dari inverse fungsi 2-nya itu ada 2. Yang pertama untuk negatif 1 ditambah 2 akar 2. Yang kedua itu adalah negatif 1 dikurang 2 akar 2. Jadi nanti kalau dapat bilangannya bulat, nanti bisa dihitung. Cuman ini karena ada akarnya, jadi sampai sini aja. Yang satunya penjumlahan, satunya pengurangan. Gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk kuadrat dia pakai rumus ABC. Nah, selanjutnya kalau misalkan bentuknya pecahan. Misalkan diketahui fungsi X-nya adalah 2X ditambah 3 per X ditambah 4. Maka yang dicari adalah inverse fungsinya. Kalau inverse fungsinya berarti sama, kita misalkan Y-nya adalah fungsi X, berarti Y-nya adalah selanjutnya Hadir, Bu. Najwa. Oke, Najwa. Oke, fungsi X-nya berapa? 2X plus 3. 2X plus 3. Bagi
X plus bagi 4. X plus 4. Nah, kalau seperti ini berarti kita kalikan. X tambah 4-nya kali ke Y, berarti Y dikali X ditambah 4 sama dengan 2X plus 3. Berarti ini berapa Najwa? Y kali X. XY XY tambah 4Y tambah 4Y sama dengan 2X tambah 3. Berarti karena kita mau mencari X, kita pindahin yang X dengan X. 2X-nya pindah, jadinya dikurangi 2X. Nah, 4Y-nya pindah. Minus 4Y. Kemudian tambah 3. Kita keluarkan X-nya. Y kurang 2. Sama dengan? Sama dengan minus 4Y tambah 3. Oke, 3 ini. X-nya sama dengan? Minus 4Y tambah 3. Ini sama sih Najwa Konita ya? Iya, Bu. Oke. Berarti X-nya berapa? Minus 4Y tambah 3. Dibagi minus 2. Jadi tinggal ini dipindah aja. Ya. Ini tinggal dipindah aja ke sini. Berapa ini? Y minus 2. Jadi kurangi 2. Nah, karena kita mau mencari inverse fungsi X, ini tadi kan X-nya itu inverse dari fungsi Y. Nah, tinggal aja diganti Y-nya menjadi X. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif 4 tambah 3 bagi X minus 2. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, Andri. Ilena, Felicia, Randika, Rania Adila. Bu, nggak kedengaran suaranya. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah inverse untuk nilai dari negatif 2 nih, berarti maka berapa hasilnya? Jadinya min 4 dikali min 2 plus 3 per min 2 sama dengan? Jadinya 8 plus 3 per min 4 sama dengan? 11 per min 4. Nah, sama kayak fungsi linear tadi, jadi fungsi linear yang bentuknya pecahan seperti ini juga ada rumus cepatnya nih. Jadi misalkan ada fungsinya itu AX ditambah B per CX ditambah D, maka inverse fungsinya, ini inverse bukan pangkat negatif 1, inverse-nya adalah tinggal dibalik antara A dengan D dan juga ganti tanda. Negatif DX, pindah kan, dikurangi A, yang lain tetap. Berarti di sini tetap negatif DX plus B, kemudian ini CX dikurangi A. Coba lihat sini tadi. Ibu bandingkan dengan yang pakai permisalan tadi ya. Tadi permisalan, contohnya adalah yang pakai permisalan 2X ditambah 3 per X ditambah 4. Maka hasil fungsi inverse-nya adalah negatif 4X ditambah 3 per X dikurangi 2. Oke ya, berarti 2 sama 4-nya. Berarti 2 sama 4-nya pindah. Nih, negatif 4 sama negatif 2. Habis itu ganti tanda. Maka inverse fungsinya Azhara 2 ditambah 2X per ini 2 ya, Bu? 2 ditambah 7. Oh, 7. 7 ditambah 5X. 7 ditambah 5X. Benar? Yang lain? Salah. Benar enggak? Salah. Jadi kalau mau ngubah, ini kan dia bentuknya beda nih sama kayak yang di rumusnya. Jadi kalau kalian mau pakai rumus, itu agak hati-hati juga kalau pakai rumus cepat. Kalau pakai permisalan biasanya lebih betul karena dia pakai konsep. Nah, kalau pakai rumus, dia harus diubah dulu ke bentuk yang bentuknya harus sama persis dengan rumus. Kalau diubah ke bentuk yang rumus, berarti X-nya harus di depan. Itu artinya 2X plus 5 menjadi 2X plus
7, gitu kan? Nah, yang berubah tanda yang ganti posisi ini 2 dengan 7, gitu. Karena yang diubah, yang diganti posisi itu angka yang depan X dengan konstanta yang di akhir. Tuh, maka bukan ini. Maka inverse fungsinya adalah selanjutnya, oh belum. Berarti tadi Rika Azara berapa, nak? Hasil inverse-nya kalau misalkan pakai rumus kan itu udah diubah. X-nya jadi mana di depan? Jadi min 7X. Min 7X plus 5. 2X min 2. Ibu lebih recommended kalau kalian bingung menggunakan rumus cepat, kalian menggunakan permisalan aja yang hasilnya tanda negatif positifnya pasti betul. Fungsi sekarang, fungsi yang dikomposisikan kemudian di-inverse. Jadi misalkan diketahui fungsi X-nya itu 2X ditambah 3, fungsi GX-nya itu adalah 4 dikurangi X. Yang ditanyakan adalah fungsi komposisi yang di-inverse-kan. Maka berarti kita harus mencari fungsi komposisinya dulu baru di-inverse gitu. Fungsi komposisinya berapa nih? Fungsi komposisinya adalah GX. Yang kedua GX berarti GX-nya disubstitusikan ke F. Selanjutnya Shalin hadir. Shalin? Hadir, Bu. Oke, Shalin berarti GX-nya berapa? Fx sama dengan 4 min X. Oke, 4 dikurangi X. Dimasukkan ke fungsi F-nya. 2 kali 4 min X ditambah 3. Jadinya 8 min 2X. 8 min 2X kurangi 2X ditambah 3. Sama dengan? Min 2X plus 11. Dari 2X plus 11. Nah, kalau udah dicari komposisi fungsinya, berarti baru bisa dicari inverse-nya. Cara mencari inverse-nya berarti kita pakai permisalan aja atau mau pakai cepat. Kalau pakai cepat berapa? Selanjutnya cara kita pindah Shehan. Berarti dari mana Shehan? Inverse-nya? Inverse dari ini kan hasil komposisinya. Inverse-nya adalah mau pakai permisalan atau pakai yang rumus cepat? Rumus cepat coba, Bu. Oke, berapa? Berarti kalau rumus cepat dituliskan lagi, AX ditambah B itu menjadi X per A dikurangi B per A. A-nya adalah A-nya angka depan X, berarti ini A-nya negatif 2. B-nya adalah 11. Berarti? Min 2X. Negatif 2X. Plus 11 nih. Plus 11, ini fungsi komposisinya. Kita mau mencari inverse-nya nih. Inverse-nya? Ini rumus. Sama persis nggak? Tinggal dimasukin ke rumus. X, ya Pak, itu? X, ya. A-nya? A-nya minus 2. Kemudian? Kurang, minus 11. Per min 2. Negatif 2. Nah, tanda negatif kalau di penyebut berarti dia harus dipindahin ke atas. Berarti jadinya adalah negatif X per 2. Nah, negatif di sini dibagi dengan negatif, berarti di sini adalah plus 11. Plus 11 min 2. 11 per 2. Oke. Nah, untuk mencari komposisi inverse itu ada 2 cara. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama itu dicari komposisinya dulu baru di inverse. Nah, ada cara lain, cara kedua
Cara keduanya adalah dicari masing-masing inverse-nya, kemudian baru dikomposisikan. Jadi misalkan pertanyaannya FOG. Bedakan fungsi komposisi FG dengan GF ya, karena nanti beda. Ini tadi yang ditanyakan fungsi komposisi inverse-nya. Nah, kalau inverse berarti ya kebalikannya. Fungsi yang kedua dimasukin ke fungsi yang pertama. Nah, kita cari inverse fungsinya. Inverse fungsi X-nya lanjut ke IPA 5. Jenny hadir? Jenny, ada Lutfi, Mita. X-nya berapa? Kita pakai catatan di sini. Jadi jika fungsi X-nya tadi kan 2X ditambah 3. Nah, kalau di inverse kan jadinya berapa nih? Boleh pakai rumus yang ini, yang di ujung pojok. X per A dikurangi B per A. X per 2 X per 2 min 3 per 2. Oke, kita substitusikan ke sini ya. X per 2 dikurangi 3 per 2. Nah, kita memasukin, tapi G-nya harus diinverse dulu. Jadi di sini diketahui bahwa GX-nya adalah 4 dikurangi X. Maka selanjutnya Isan. Ya, Bu. Oke, Isan, fungsi inverse dari GX-nya berapa? Empat itu B-nya ya, Bu? Iya, 4 itu B. Atau kalau bingung, kita ubah dulu bentuknya agar sama kayak rumus. Berarti jadinya negatif X ditambah 4 ya. Negatif X-nya di depan, tambah 4. Berarti min X per 1. Min X per 1. Dikurang 4 per Nah, A-nya itu negatif 1. Jadi di sini tetap X. A-nya negatif 1. Berarti di sini X dibagi negatif 1 dikurang 4 per negatif 1. Nah, penyebutnya harus jangan sampai negatif nih, dikeatasin. X dibagi negatif 1. Negatif X. Per 1. Per 1. Tambah 4 ya? 4 per 1. Sama kan kalau per 1 sama, berarti negatif X ditambah 4. Ini adalah inverse dari GX-nya. Jadi inverse fungsi GX-nya sama kalau diinversin. Kalau sudah kita substitusiin. Oke, selanjutnya Muhammad Ramadan. Naira Danis ke fungsi GX-nya. Min X dalam kurung X per 2. Min 3 per 2. Terus? Yang tutup plus 4. Sama dengan? Sama dengan min X per 2 plus 3 per 2 plus 4. Masih bisa disederhanakan? Bisa. Oke, berapa? Dijumlahkan 11 tambah X per 2. Bisa dijumlahin langsung nggak, Bu? Bisa. 4-nya jadi 8 per 2. Berapa? Oh iya. Min X per 2 tambah 11 per 2. Oke. Iya, bisa langsung aja. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan nih, fungsi komposisinya dari inverse 4 gitu. Selanjutnya Nurulita hadir. Naila Nurul. Min 4 per 2. Negatif 4 per 2, iya. Ditambah 11 per 2. 11 per 2 sama dengan?
Negatif 15 per 2, Bu. Bener gak, Bu? Negatif 4 tambah 11. Negatif 4 tambah 11. Maaf. Negatif 7 per 2, Bu. Oke, 7 per 2. Nah, kalau kalian kadang bingung untuk positif negatif nih, posisinya gambar garis bilangan gitu. Di sini acuannya adalah negatif 4 kan, di sini negatif 4 ditambah 11. Berarti kita posisinya adalah negatif 4. Berarti di sini misalkan negatif 4. Karena positif, berarti dia harus ke kanan. Kalau positif, dia ke kanan. Nah, kalau negatif, dia ke arah kiri. Positif 11, berarti dia 11 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di angka berapa? Berarti kita mundur. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya adalah 7. Besok gitu misalkan. Oke. Materi kita selesai. Ada yang ditanyakan? Ini udah nulis absen semua ya, Ibu. Si X-nya itu 4 dikurangi 2X per 3X dikurangi 5 misalkan. Nah, inverse fungsinya berapa? Tadi misalkan di sini kan ada fungsi X, itu AX ditambah B per CX ditambah D, maka inverse fungsinya itu adalah dibalikkan D dengan A. Berarti di sini adalah DX ditambah B per CX dikurangi A. Karena dia harus tandanya berubah juga. Selain pindah posisi, juga berganti tanda. Ganti posisi dan juga ganti tanda. Nah, berarti inverse fungsinya berapa nih? Kalau diketahui fungsi X-nya 4 dikurangi 2X per 3X dikurangi 5. Karena masih ada 2 anak yang 5X plus 4 per 3X plus 2. Oke. Coba Naila Nurul. Tadi Bima udah jawab nih, coba ulang. Naila Nurul hadir? Hadir, Bu. Oke, berapa Naila? Min 5X plus 4 per 3X per 3X plus 2. Oke, kita buktikan untuk permisalan yang pakai cara permisalan ya. Miss Rina hadir? Hadir, Bu. Oke, yuk kita jawab. Kamu terakhir nih yang belum ada checklistan. Jadi dimisalkan Y-nya adalah fungsi X, berarti Y-nya adalah fungsi X-nya 4 min 2X per 3X min 5. Maka bisa dikalikan? Berarti Y kurung 3X min 5 sama dengan 4 min 2X. Jadinya 3XY min itu apa? 5. Oh, 5. Min 5Y sama dengan 4 min 2X. Oke. Kemudian 3XY plus 2X sama dengan 4 plus 5Y. 5Y plus 5Y plus 4. Sama aja. Terus keluarin X-nya. Oh ya, X 3Y 3Y plus 2X. X-nya udah dikeluarin, berarti hanya tinggal 2. 2 sama dengan 5Y plus 4. Berarti X-nya adalah? Sebenarnya 5Y plus 4 per 3Y plus 2. Plus? 3Y plus 2. Berarti inverse fungsinya berapa? Berarti inverse fungsinya? 5X plus 4 per 3X plus 2. Nah ini, jadi kalau kalian mau mengubah, kalau pakai rumus cepat, harus diubah dulu agar bentuknya sama persis kayak rumus tadi. Jadi ini kan rumusnya itu harusnya bentuknya AX tambah B. Maka negatif 2X ditambah 4 per 3X dikurangi 5.
Nah, yang diganti kan 2 sama 5-nya di sini. Jadi negatif 5x ya tetap positif 5. Karena ganti ada 2 di sini tuh. Ada 2 yang diganti. Ganti posisi, bertukar posisi, sama diganti tandanya. Jadi yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke? Dengan istirahat, nanti habis istirahat kalian mengerjakan boleh. Terus saya Bu. Gimana? Soalnya 2 aja cukup. Cukup kan ya? Mau tambah? Udah Bu kayaknya Bu. Udah. Cukup sekali, Bu. Terima kasih. Sangat cukup. Oke, Google Classroom. Tahu Jadi diajarinnya kapan Bu? Ibu tunggu sampai hari Minggu.